Selamat datang kembali di YouTube channel Willy Marpam. Hari ini saya akan bahas 4 dosa yang membawa ke neraka. Ini Bang Willy kok serem kali ya kan? Udah sesat. Jangan langsung disesat-sesati dulu ya kan, dengarkan dulu ya kan. Semua dosa itu bawa neraka sih, tapi ada yang pernah bertanya kepada saya kan, Bang Willy, dia WhatsApp saya. Pertama dia messenger saya, kemudian saya berikan WhatsApp saya, tolong tanya di WhatsApp saja. Karena kalau di messenger kadang saya nggak bisa balas cepat gitu ya kan. Nah, apa maksud katanya dalam 1 Yohanes 5 ayat 17 ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Kita baca dulu ya, 1 Yohanes 5 ayat 17. Semua kejahatan adalah dosa, tetapi ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Dalam bahasa aslinya itu ada dosa yang tidak mendatangkan kematian secara jasmani dan juga kematian secara rohani. Ya kan, berarti neraka. Ada dosa yang tidak membawa kepada neraka, tapi ada dosa yang jelas membawa kepada neraka. Apakah jadi berzina itu dosa? Ya itu dosa. Apakah itu bawa ke neraka? Ya itu bawa ke neraka kalau kau gak bertobat ya kan. Tetapi ini jelas sekali firman Tuhan yang menuliskan bahwa ada 4 dosa minimal yang saya temukan yang membawa orang ke neraka. Dan ini bukan perkataan Willy Marpaung, ini adalah perkataan Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi ini bukan perkataan saya, ini bukan statement saya. Ya memang semua dosa membawa kepada neraka, semua kejahatan adalah dosa, semua dosa membawa ke neraka, apalagi orang itu tidak menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Maka perhatikan video ini baik-baik. Oke? Nah, yang pertama, tidak percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Jelas ini. Mari kita baca Markus 16 ayat 15 sampai 16. Ini Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan, Markus 16 ayat 15 sampai 16. Lalu ia berkata kepada mereka, Yesus berkata kepada murid-muridnya, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Jadi dosa yang pertama yang pasti membawa ke neraka adalah tidak menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Mengapa? Karena perbuatan baik kita tidak bisa menyelamatkan diri kita. Karena amal perbuatan agama ibadah yang kita lakukan tidak bisa menyelamatkan kita. Tetapi pengorbanan Yesus di kayu salib itu yang bisa menyelamatkan kita. Amin. Itu sebabnya hari ini terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Percayalah kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, maka engkau akan diampuni dosamu dan engkau akan menerima sorga yang kekal. Amin. Orang yang tidak menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya sampai dia mati, jelas masuk neraka. Itu yang dikatakan Alkitab. Amin. Nah, kemudian dosa kedua yang membawa manusia ke neraka adalah menghujat Roh Kudus. Ini jelas Tuhan Yesus lagi mengatakan dalam Matius 12 ayat 31. Matius pasal 12 ayat 31. Sebab itu aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni. Maaf, ya. Sebab itu aku berkata kepada segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Hujat terhadap Roh Kudus, Rohnya Tuhan, tidak akan diampuni. Apa itu menghujat Roh Kudus? Yaitu mengatakan tidak kepada Roh Kudus, ya kan? Itu gak akan diampuni. Itu sebabnya hati-hati kalau berurusan dengan Roh Kudus. Nah, itu sebabnya kita harus selalu bersahabat dengan Roh Kudus. Karena Roh Kudus adalah roh yang gentleman, ya kan? Dia memang selalu suka bilang sama kita, tapi sekarang kita langgar. Kata Roh Kudus, janganlah kau lakukan hubungan seks sama pacarmu. Kan gentleman kan ngomongnya. Tapi karena kau langgar aja, hujat pula, apa ini suara ini? Setan dan itu menghujat namanya. Padahal itu Roh Kudus, itu Roh Kudus yang ada di hati nuranimu. Hati-hati, oke? Nah, itu yang kedua. Jadi yang pertama tadi tidak percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang kedua adalah menghujat Roh Kudus. Yang ketiga, kelihatannya sepele. Ini kelihatannya sepele, tapi ternyata, wah, ini ngeri hukumannya, neraka men. Neraka hukumannya, ya kan? Karena orang yang tidak diampuni seperti Roh Kudus tadi kita hujat, tidak ada pengampunan, nah ya seperti itu. Orang yang tidak diampuni pasti ke neraka. Kita diselamatkan, ingat tadi yang pertama, kita percaya pada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka dosa kita diampuni. Ya kan, dosa kita diampuni ketika kita percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Tetapi kalau kita berdosa, ya, kita ini sudah berdosa dan tidak diampuni, maka kita pasti ke neraka. Karena orang yang masuk surga adalah orang yang dosa diampuni. Dan bagaimana cara supaya dosa diampuni? Percaya pada Yesus sebagai Tuhan dan Selamatnya, bertobat, berbalik arah. Oke? Nah, ini dosa yang sepele. Sepele nih ini. Saya tidak menyerang siapa-siapa di sini. Tapi saya harus sampaikan ini. Yaitu dosa
tidak mengampuni. Matius 6 ayat 14-15. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Seram ya, seram. Sepele aja, Allah mengampuni ya. Sepele, dendam sama orang, tidak terampuni. Bagaimana caranya? Mari lepaskan pengampunan. Jangan ada dendam, jangan ada sakit hati. Buang semua kepahitan itu dari hati, buang, karena itu nggak berguna. Ini sepele, tapi ini bisa bawa ke neraka. Terus sebabnya hari ini lepaskan pengampunan. Jangan lagi ada dendam, kepahitan, lepaskan pengampunan. Ya kan? Selama kita masih hidup, kita masih bisa bertobat. Amin. Nah, kemudian yang terakhir, yang keempat, ini juga sepele dan ini kebanyakan di gereja loh. Ini dosa yang agak-agak apa gitu ya kan. Biasa kan kalau yang namanya berzina, ya kan, berbohong, mencuri, ini jelas dosanya, kan jelas dosanya. Dosa itu ada di bagian yang hitam. Tapi ini dosanya agak grey ya, abu-abu ya kan. Kenapa? Karena di luarnya kelihatan putih, tapi dalamnya hitam. Apa itu? Munafik. Matius 23:13, kembali lagi ini kata-kata Yesus sendiri. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan sorga di depan orang, sebab kamu sendiri tidak masuk dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Yesus sendiri yang mengatakan orang munafik tidak akan masuk sorga. Orang munafik tidak akan masuk sorga. Apa itu orang munafik? Orang yang memakai keagamaan. Orang munafik adalah orang yang memakai keagamaan, tapi padahal perbuatannya di luar memang dia tampak baik, di luar dia tampak suci, di luar dia tampak kudus, tetapi sama sekali orang yang demikian adalah tidak akan masuk dalam kerajaan sorga, tapi ke neraka. Itu sebabnya hari ini saya tidak menyerang siapa-siapa. Biarlah kita bebas dari kemunafikan. Biarlah kita tidak ada yang menjadi orang munafik. Orang munafik memang tahu banyak ayat Alkitab. Orang munafik memang ikut pedalaman Alkitab. Orang munafik memang aktif pelayanan di gereja. Orang munafik memang punya jabatan yang baik di gereja. Orang munafik tahu banyak ayat, status-statusnya rohani semuanya. Tetapi ketika ia dengar ayat, ketika dia dapat ayat, oh, jangan berzina, cocok untuk si Willy ini. Soalnya hari itu dia foto sama pacarnya. Jomblo ya, jomblo contoh misalnya kan. Oh, ini bohong, jangan berbohong ya kan, cocok itu untuk si itu. Oh, katanya firman Tuhan jangan munafik, cocok ini itu ah. Saya pun pernah seperti itu dan saya sadar, oh, kalau saya mengatakan jangan munafik tapi saya menyerang orang lain, maka saya juga munafik. Itu sebabnya bebas lagi dari kemunafikan. Amin. Sekali lagi saya ulangi, ada 4 dosa minimal yang membawa manusia ke neraka jika dia tidak bertobat. Yang pertama, tidak menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat sampai ia mati. Yang kedua, dia menghujat Roh Kudus. Sebab dia bertobatlah. Menghujat Roh Kudus tapi tidak bertobat, itu membawa kepada neraka. Yang ketiga, tidak mengampuni. Jika sampai dia mati pun dia tidak mau lepaskan pengampunan, tidak mau berdamai, jelas itu ke neraka. Dan yang keempat, orang-orang yang munafik, kemunafikan. Semua dosa itu memang adalah dosa. Semua dosa itu membawa kepada neraka. Tapi ini khususnya yang 3 poin, nomor 2, nomor 3, nomor 4, ini kebanyakan terjadi di antara orang percaya. Ya, yang pertama dia percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Ya, memang dia mengakui sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, tapi ia menghujat Roh Kudus. Ia tidak mengampuni. Ia hanya mempunyai kepahitan di hati. Ia menjadi orang munafik. Ia kelihatannya suci, kelihatannya rohani, tapi padahal hatinya busuk. Itu sebabnya hari ini bertobatlah. Mari kita sama-sama mengubahkan hati, mengubahkan diri kita. Jangan sampai kita melayani Tuhan. Jangan sampai kita ikut Tuhan katanya sungguh-sungguh. Jangan sampai kita melayani, kita beribadah dengan baik, tetapi ujung-ujungnya kita sampai kepada neraka. Jangan sampai kita menginjil. Jangan sampai kita melakukan tanda-tanda ajaib. Jangan sampai itu terjadi semuanya, tapi ujung-ujungnya kita masuk neraka. Jangan, tidaklah dalam nama Yesus. Itu sebabnya hari ini bebaslah dari dosa-dosa itu. Tidak ada kita yang hujat Roh Kudus. Tidak ada kita yang tidak mengampuni, dan tidak ada kita yang menjadi munafik. Itu sebabnya hari ini mari kita koreksi hati kita, mari kita koreksi diri kita. Jangan sampai katanya kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tapi kita sampai ke neraka ujungnya. Hari ini terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi yang belum menerimanya.
Dan kalau engkau sudah pernah menguji Roh Kudus, bertobatlah. Jika engkau yang tidak mengampuni, ada dendam, ada kepahitan, bereskan, lepaskan. Katakan dalam nama Yesus, aku lepaskan pengampunan. Aku mau berdamai, aku tidak menyimpan lagi kepahitan di hatiku, aku tidak mau dendam lagi. Dan yang keempat, kalau misalnya kita koreksi, mungkin aku selama ini menjadi orang munafik. Aku mau bertobat, aku tidak mau lagi menjadi orang munafik. Ampuni aku Tuhan. Amin. Pasti Tuhan ampuni, karena ada kasih karunia Tuhan yang luar biasa bagi kita. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya.